Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu guru di sekolah dasar. Namun dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kondisi, proses wawancara tidak dapat dilakukan secara tatap muka melalui video. Oleh karena itu, wawancara dilakukan melalui rekaman suara dengan persetujuan narasumber. Meskipun disajikan demikian, isi wawancara tetap membuat informasi yang relevan mengenai topik yang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Karina Nanta sebagai mahasiswa program studi PGSD IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan dan pengolahan pendidikan. Apakah Bapak berkenan meluangkan waktu sekitar 15-20 menit untuk saya wawancarai mengenai pengolahan pembelajaran di SDN 3 Cililin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Tentu saja boleh. Mudah-mudahan informasi saya sampaikan dapat membantu Saudari Karin dalam melaksanakan ujian akhir semester ini ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak pelaksanaan kurikulum merdeka di SDN Negeri 3 Cililin ini? Alhamdulillah secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, secara keseluruhan. Ada beberapa bahkan hampir semua guru sudah menguasai kurikulum merdeka yang sedang kita jalani sekarang, dan beberapa guru sudah menggunakan modul ajar dan pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Nah, di sini juga kami sebagai guru sudah memulai menerapkan berbagai aktivitas yang membuat siswa lebih aktif di diskusi kelompok, presentasi, dan juga ada proyek-proyek sederhana yang memusatkan keaktifan pada siswa. Baik Bapak, untuk pelaksanaannya apakah masih ada kendala yang sering Bapak temui di dalam kelas? Ya, tentu saja masih ada. Bagaimanapun pasti ada kendala yang sering kita temui dalam pelaksanaannya di kelas. Nah, salah satu yang terasa dalam menerapkan pembelajaran ini, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kemampuan siswa dalam satu kelas itu berbeda-beda, di mana ada yang siswa yang mudah atau gampang memahami materi yang kami sampaikan, ada juga beberapa siswa yang memerlukan penjelasan berulang-ulang dan memerlukan pendampingan yang lebih lama lagi. Baik, dan apakah perbedaan kemampuan siswa tersebut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas? Tentu saja cukup mempengaruhi ya. Ketika saya menjelaskan materi, biasanya sebagian siswa sudah memahami, tapi ada beberapa siswa lainnya juga yang memerlukan bantuan lebih ya. Dan akhirnya di sini kami sebagai guru harus membagi perhatian lebih kepada beberapa kelompok sehingga pengelolaan waktu menjadi lebih menantang, dan mungkin saja untuk satu hari tersebut waktu yang kami sediakan untuk beberapa siswa yang membutuhkan tersebut tidak cukup. Mungkin seperti itu tantangan dan kendalanya. Baik, dalam situasi tersebut bagaimana sih cara Bapak mengatasi kondisi tersebut? Untuk mengatasi kondisi tersebut, biasanya kami sebagai guru-guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam ya. Nah, di sini tujuannya agar mereka bisa saling membantu antar satu sama yang lain. Jadi dalam satu kelompok itu ada beberapa siswa yang sudah mampu dan paham, dan satu kelompok tersebut ada juga siswa yang masih memerlukan bantuan ya. Nah, di sini juga selain membentuk kelompok, kami juga memberikan tugas yang tingkat kesulitannya berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Tetapi memang belum selalu bisa dilakukan pada setiap pembelajaran ya. Ini tergantung juga situasi juga di sini kita terapkannya seperti itu ya. Nah, menurut Bapak, apa penyebab pembelajaran berdiferensiasi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal? Secara optimal bisa dibilang belum bisa ya. Di sini mungkin karena karena ada jumlah siswa yang cukup banyak ya, sehingga sulit untuk memberikan perhatian secara individual. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama ya.
Selain itu kami juga membutuhkan pelatihan agar kemampuan tentang diferensiasi semakin baik. Tetapi insya Allah untuk kedepannya kami akan memaksimalkan kemampuan yang kami miliki untuk menguasai metode tersebut. Nah, dan apakah sekolah memberikan dukungan kepada semua guru dalam mengatasi kendala tersebut? Alhamdulillah, tentu saja sekolah selama ini dalam menerapkan kurikulum Merdeka cukup mendukung ya. Kami mengikuti beberapa kegiatan kelompok guru atau KKG, kemudian ada pelatihan kurikulum Merdeka, kemudian ada workshop kurikulum Merdeka, dan juga ada yang namanya supervisi akademik secara berkala ya. Kemudian ada supervisi juga dari kepala sekolah. Kemudian dari kegiatan tersebut kami mendapatkan banyak sekali masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kami sampaikan pada siswa-siswa. Nah, dan apakah supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah membantu meningkatkan kompetensi semua guru? Ya, tentu saja seperti yang tadi sampaikan ya. Jadi ada yang namanya supervisi dari kepala sekolah. Di sini biasanya kepala sekolah memberikan saran mengenai strategi pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas, maupun penggunaan media pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif dan maksimal lagi. Dan menurut Bapak, apa solusi yang paling memungkinkan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan lebih baik lagi? Nah, menurut saya solusi yang paling memungkinkan di sini guru perlu lebih sering melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan kemampuan awal siswa. Nah, di sini artinya kita adakan pretest terhadap siswa sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Selain itu, perlu juga ada pelatihan lebih intensif mengenai penyusunan modul agar berefisiensi dan pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu mungkin ya, solusi yang paling memungkinkan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi saya sebagai calon seorang guru. Amin, sama-sama ya. Semoga tugasnya berjalan dengan lancar dan sukses. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu guru di sekolah SDN 3 Cililin, dapat diperoleh sebuah informasi bahwa implementasi kurikulum Merdeka di sekolah telah berjalan dengan baik. Semua guru telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui diskusi kelompok, presentasi, dan berbagai aktivitas pembelajaran aktif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaan kemampuan akademik semua siswa di dalam satu kelas menjadi sebuah kendala utama karena guru harus memberikan layanan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan waktu pembelajaran dan penyusunan perangkat ajar yang memerlukan persiapan yang lebih matang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru telah menetapkan pembagian kelompok belajar yang heterogen, memberikan variasi tugas berbeda berdasarkan kemampuan siswa, serta mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau yang disebut dengan KKG dan supervisi akademik yang diselenggarakan di sekolah. Menurut narasumber, pelaksanaan asesmen diagnostik secara lebih sistematik dan meningkatkan pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah yang diperlukan agar implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih optimal.